Pengawasan dan Penyidikan Barreskrim Polri. Yang kami hormati Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Barreskrim Polri. Yang kami hormati Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri atau yang mewakili. Yang kami hormati juga para pejabat utama di lingkungan Barreskrim Polri serta rekan-rekan media dan audiens yang berbahagia. Gua nggak bisa ngomong banyak ya. Memasuki acara selanjutnya, mohon izin kepada yang terhormat Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri berkenan untuk membuka kegiatan press release penyitaan Hotel Arus Semarang dalam perkara tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana perjudian online pada pagi hari ini. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang kami hormati Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri, Brigjen Pol Elvi Asegaf. Yang kami hormati dari Kementerian OTG, Bapak Sofyan Kurniawan, sebagai analis kebijakan ahli media selaku pelaksana Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika. Yang kami hormati Ibu Yuliana dari OJK. Ya, selamat datang Bu. Beliau adalah Deputi Komisioner Hukum dan Pendidikan. Yang kami hormati dari Kementerian Menko Polhukam, Bapak Dr. Setio Tomo, sebagai aspek koordinasi penegakan hukum. Yang kami hormati Bapak Brigjen Pol Muhammad Ilhami dari PPATK, selamat datang. Dan yang kami hormati Bapak Agus Sabet Tualus Bandaro dari Kejaksaan Agung, beliau sebagai Direktur Kamnat Tipu Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Rekan-rekan media, pagi ini kita akan melaksanakan press conference terkait pengungkapan kegiatan yang dilakukan oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri, ya, di mana sebelumnya kami sampaikan bahwa wujud Polri serta komitmen Polri dalam memberantas judi yang meresahkan masyarakat, baik judi secara konvensional maupun digital, hal ini dibuktikan dengan kegiatan hari ini, yaitu terkait penyitaan aset dalam bentuk penginapan, ya, cukup besar yang berdomisili di Jawa Tengah, Semarang. Nantinya akan dijelaskan oleh Bapak Direktur Ekonomi Khusus, ya, di mana penjelasan tersebut secara substansi penyidikan dan penyelidikannya. Kemudian rekan-rekan sekalian, kegiatan pengungkapan tersebut ini berkat kolaborasi dan koordinasi, ya, dengan stakeholder lainnya, terutama kementerian dan lembaga yang ada di pemerintah kita, ya, di mana kita sama-sama tetap berkomitmen untuk pelaku-pelaku kejahatan, terutama yang menyangkut masalah judi online, ini tetap kita lakukan, ya, pengungkapan atau pemberantasannya. Rekan-rekan, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama mendengarkan penyampaian dari Direktur Ekonomi Khusus Barreskrim Polri, Brigjen Pol Elvi Asegaf. Untuk waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati mitra saya dari Kejaksaan Agung, Bapak Agus Sahar, yang menghormati
pejabat utama Barreskrim hadir pada pagi hari ini, Bupati Pak Tim Cyber, Karun Ops, Bapak Sidik, dan rekan-rekan media yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, syukurillah, puji Tuhan atas semua nikmat kepada kita. Pada hari ini kita bisa mengawali pagi ini dengan kegiatan press terkait dengan kinerja Barreskrim dalam rangka pengungkapan tindak pidana perjudian online. Kami sampaikan bahwa sebagaimana arahan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera memberantas judi online yang tentunya banyak berdampak negatif baik kepada para pemain itu sendiri maupun para bandar yang menyelenggarakan perjudian online. Tentunya kita lihat bahwa secara individu kehidupan daripada para pemain tentunya akan berdampak negatif pada mereka semua. Selain itu juga muncul kriminalitas baru dampak daripada perjudian ini, termasuk para bandar ya, melakukan kegiatan pencucian uang yang dilakukan secara sistematis dan masif. Oleh karena itu, Direktorat Tipdeksus concern pada program pemberantasan judi online dan seluruh kegiatannya, termasuk pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana judi online tersebut. Pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa kita melakukan rilis terkait dengan penyitaan salah satu aset yang menjadi ujung daripada hasil pencucian uang melalui upaya kita bersama-sama dengan Kementerian Lembaga yang tadi kami sampaikan ya, dari penelusuran transaksi keuangan yang dilakukan oleh para pemain sampai dengan bandar, sehingga proses itu kita lakukan penyelidikan selama beberapa waktu. Kita lihat bahwa aset berupa satu unit hotel Arus yang ada di Semarang, Jawa Tengah, yang dikelola oleh PT AJB yang berasal dari dana yang ditransfer dari rekening FH melalui 5 rekening. Yang pertama, satu rekening dari OR, satu rekening dari RF, satu rekening dari MG, dan 2 rekening dari KP, serta hasil penarikan tunai dan penyetoran tunai yang dilakukan oleh GP dan AS dengan total senilai 40 miliar 560 juta rupiah. Rekening tersebut diduga dikelola oleh bandar yang terkait dengan platform judi online antara lain Javabet, Agen 138, dan Judi Bola. Kami sampaikan untuk modus operandi yang dilakukan yaitu dengan cara menampung semua uang hasil perjudian online pada rekening-rekening nomini yang mereka buat, selanjutnya ditempatkan dan ditransfer serta dilakukan penarikan secara tunai dan ditempatkan ke rekening-rekening nomini lainnya sebagai upaya layering atau pengembalian untuk menyembunyikan asal-usul daripada uang tersebut. Selanjutnya, setelah uang tersebut ditarik tunai, digunakan untuk membangun hotel Arus di Semarang. Persangkaan pasal dan ancaman hukuman yang kita masukkan dalam perkara ini yaitu pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 10, junto pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan atau pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pasal 303 KUHP. Untuk ancaman hukuman tindak pidana TPPU, yaitu pasal 345 Undang-Undang Nomor 8 2010, yaitu ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Untuk ancaman hukuman terhadap perjudian online, yaitu pasal 303 KUHP, ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara dan denda 25 juta rupiah. Kemudian untuk pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang 11 2008 tentang ITE, ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Kami sampaikan bahwa objek penyitaan itu berdasarkan surat penetapan izin penyitaan Pengadilan Negeri Semarang nomor 1580/PEN/PIT B Sita /2024 PN Semarang tanggal 16 Desember 2024, dan surat perintah penyitaan nomor SP Sita nomor 44 1 Romawi Res 2.6/2025 tanggal 3 Januari 2025. Untuk bangunan hotel tersebut identitasnya sebagai berikut, yaitu Hotel Arus yang beralamat di Jalan Wahidin, Semarang, nomor 116 Blok O, RT 2, RW 8, Kelurahan Jatingalek, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pengelolanya adalah PT AJB dengan nilai objek sekitar 200 miliar rupiah. Kami sampaikan juga bahwa selain penyitaan terhadap Hotel Arus, penyidik juga telah memblokir terhadap 17 rekening yang diduga melakukan transaksi hasil perjudian online tersebut pada periode 2020 sampai dengan 2022 dengan total 72.350.550.082,24 juta rupiah. Keberhasilan pengungkapan kasus ini tentunya tidak terlepas dari bantuan rekan-rekan kami, mitra kami dari Kejaksaan Agung, PPATK, OJK, Komdigi, dan Menko Polhukam yang banyak berkontribusi pada pengungkapan tindak pidana ini. Kami mengajak pada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pencegahan, pemberantasan perjudian online dan tindak pidana pencucian uang. Kami mohon supaya segera melaporkan semua bentuk perjudian dan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada kami, kepada Polri, tentunya dengan kerjasama dan dukungan seluruh elemen masyarakat. Kami berpegang dalam upaya menciptakan mental masyarakat yang sehat dan menciptakan sistem keuangan yang bersih dan transparan. Semoga dengan pengungkapan ini dapat memberikan efek jerah bagi para pelaku dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang. Mari kita sama-sama mewujudkan Indonesia bebas dari segala bentuk perjudian dan kegiatan pencucian uang. Demikian yang disampaikan informasi dari hasil pengungkapan tindak pidana judi online dan penyitaan aset dari pengungkapan perkara yang kita sampaikan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Brigjen Hendi Asigaf sebagai Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri atas penjelasannya atau paparan dalam kegiatan pengungkapan money laundering kita kami. Baik rekan-rekan, mungkin ada yang mau ditanyakan, saya kasih waktu kesempatan 3 pertanyaan dulu. 1, ada lagi? Ya, Ibu aja dulu. Ya, sebutkan nama dan dari media mana ya. Terima kasih. Pertama, saya aktivis dari Tempo. Sebenarnya Pak sih, pangkat dan
baru dalam proses penyidikan, nanti akan kita kembangkan masalah. Baik, oke, silakan yang kedua. Rekan-rekan bisa juga terkait kasus ini tidak dapat kemana-mana, dapat menanyakan ke kementerian dan lembaga lainnya. Silakan. Ya, silakan dan kementeriannya ya. Pak, saya Abid dari Unpad. Izin aja. Ini kan mereka sebentar gitu ya. Nah, mereka ini ada terkaitan nggak sih Pak sama judul-judul dari Pak Huja dari negara mana itu. Dan mereka ini apa Pak maksudnya apa bandar besar atau masih ada bandar lebih besar lagi yang terkait sama mereka itu? Terima kasih. Terkait dengan perkara ini kita fokus ke TPPU-nya. Nanti di tidak ada asal akan ditulis secara khusus oleh insider kita tunggu dari beliau. Untuk TPPU-nya kita fokus untuk masalah penyitaan asetnya saja, hasil daripada transaksi keuangan yang kita telusuri. Baik, ada lagi yang mau tanyakan? Ya, silakan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saya Dwi dari Kompas TV. Bapak izin bertanya soal dengan aktivitas dan hal ini sendiri. Tertulis kalau dari visual kita lihat kan disita seperti itu Pak. Nah, kira-kira apakah akan ada masa mereka tidak boleh beroperasi? Karena kalau kita lihat dari media sosialnya sendiri itu masih beroperasi bahkan masih merayakan tahun baru seperti itu, yang dimana kan kalau dari kronologinya ini sebelum tahun baru untuk di TKP-nya untuk langsung melihat di TKP-nya seperti itu. Terima kasih. Baik, terkait masalah kegiatan operasional hotel saat ini masih berlangsung seperti biasa. Sampai dengan nanti ada ketetapan lebih lanjut dan akan kita lakukan penyidikan nanti melalui gelar perkara ya terkait masalah operasional hotel itu sendiri. Terima kasih. Baik, ya, silakan. Perkenalkan saya Azali dari bisnis.com. Bertanya Pak, untuk dari sini total tersangkanya ada berapa, salah perannya ada Pak? Baik, kita belum sampai ke tersangka ya, nanti akan kita rilis lebih lanjut karena kita fokus hari ini terkait masalah penyitaan aset. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya kasih kesempatan dua pertanyaan lagi. Tidak ada? Nah, ya, silakan. Pak, saya melihat dari kamu Pak, berarti sekarang yang orang-orang ini yang dari inisial tadi itu solusinya seperti apa, lalu rekeningnya seperti apa, koordinasi dengan PPATK untuk pembagiannya. Ya, untuk statusnya mereka masih saksi dalam perkara penguatan TPPU-nya. Nanti akan kita lakukan gelar perkara khusus untuk peningkatan status nanti setelah kegiatan yang berlangsung. Kalau terkait dengan PPATK, kita terus berkolaborasi dengan beliau ya. Tentunya masih cukup banyak yang harus kita telusuri aset-asetnya melalui transaksi keuangannya, dan dari PPATK sangat membantu sekali dalam proses pengungkapan perkara perjudian ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya dari rekan-rekan, mungkin kami persilakan Ibu Deputi Komisioner Hukum dan Pendidikan OJK mungkin bisa menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kegiatan majelis ini. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan media. Dalam kesempatan ini kami dari OJK sekali lagi memberikan komitmen buat untuk sama-sama mendukung kebijakan pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan aktivitas perjudian, termasuk perjudian dari ini. Dan program OJK saat ini tersebar dalam berbagai poin. Di antaranya adalah kami bekerjasama dengan Komdiji
bisa melakukan penajaman deteksi terhadap aktivitas-aktivitas transaksi yang mencurigakan. Tentu saja termasuk kegiatan pencucian yang saat ini kita bahas. Nah, sekali lagi terima kasih untuk perhatiannya. Kami tetap pada komitmen kami untuk mendukung upaya penegakan hukum. Terima kasih. Baik, mungkin dari Pak Dirjen Muhammad Ilhami langsung bisa sampaikan PPATK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para senior sekalian yang hadir pada acara ini, kami dari PPATK mewakili Bapak PPATK yang yang lain. Pada intinya sesuai dengan tugas pokok kami sebagai focal point pemberantasan tidak dengan pencucian uang, kami bertugas untuk menerima laporan, melakukan analisa dan meluruskan aparat penegak hukum. Tentunya ini adalah bukti bahwa kami punya komitmen untuk melakukan pemberantasan tidak dengan pencucian uang. Kami akan siap mendukung Bapak Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus untuk mengejar dan selanjutnya melakukan tindakan pelaku-pelaku tidak pidana pencucian uang. Sehingga itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dirjen Muhammad Ilhami. Selanjutnya kami beri kesempatan untuk Bapak Usaha perwakilan dari Kejaksaan Agung. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada prinsipnya Kejaksaan Agung mendukung langkah dari penyidik dari Baris Krim Polri. Dan sebelum perkara ini naik ke tingkat penyidikan, sudah dilakukan koordinasi intensif antara penyidik dari Baris Krim dengan Jaksa Agung dan tidak PDIP yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak. Kami persilakan untuk Bapak Suryo dari Menko Polhukam. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya asisten deputi penegakan hukum mewakili Menko Polhukam. Dalam hal ini memberikan apresiasi terlebih dahulu kepada jajaran Mabes Polri yang telah bisa mengangkat kasus ini ke permukaan publik, di mana ini adalah sebagai pengimplementasian sebagaimana kita ketahui bersama di penghujung tahun Bapak Menko Polhukam bersama jajaran Menteri Kapolri, Kemenko PJ, PPATK, Kejaksaan Agung telah merilis betapa masifnya dampak daripada sebuah perjudian online ini. Jadi pertama-tama Menko Polhukam memberikan apresiasi. Tentunya ini hanya sebagian kecil dari kasus yang diungkap oleh Mabes Polri. Tentunya masih banyak lagi hal-hal lain yang perlu diungkap oleh Mabes Polri, dan Menko Polhukam secara kontinu akan terus sebagai Kementerian Koordinasi akan selalu memberikan koordinasi, memberikan ruas-ruas hal-hal yang terbaik bagi berjalannya pemberantasan judi online. Demikian yang bisa kami sampaikan mewakili dari Menko Polhukam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan dari Bapak Sofian Kurniawan, perwakilan dari Kementerian Kominfo. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili pimpinan dari kami Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan berkomitmen untuk terus mendukung pemberantasan tindak pidana judi online. Di dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan proses pemblokiran terhadap situs dan konten terkait dengan judi online. Selain itu, juga kami melakukan proses penelusuran dan sharing informasi kepada OJK dan PPATK terkait dengan nomor rekening yang diduga terkait dengan
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik rekan-rekan media, demikian press release terkait penyitaan Hotel Arus yang ada di Semarang, Jawa Tengah ini dalam rangka penyidikan perkara terjadinya tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal perjudian online. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart white.